tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca eta manggala muttamanti. Yang saya muliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, para tasilani yang hadir, para romo dan ramani, para dayaka dan panitia wihara, serta yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, hari yang penuh kebahagiaan, hari ini kita berkumpul untuk belajar Dharma Sang Buddha bersama. Ya, silahkan dilihat kertasnya masing-masing ya. Ada 4 halaman ya, coba dicek. Ada yang kertasnya kurang? Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika Sang Buddha mendekati waktu Mahaparinibbana, ya, Mahaparinibbana itu artinya meninggal atau wafat, ya. Jadi mendekati Sang Buddha Mahaparinibbana, beliau menunjukkan ke Bante Ananda. Kenapa? Karena di atas langit para dewa menaburkan bunga-bunga surgawi. Ya, beliau meninggal umur 80 tahun seperti yang saya jelaskan kemarin malam. Lalu beliau mengatakan begini, lihatlah Ananda, para dewa-dewa menaburkan bunga-bunga surgawi. Namun sesungguhnya penghormatan tertinggi kepadaku adalah mempraktikkan ajaranku. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nangkap makna dari apa yang diungkapkan Sang Buddha adalah tentu ya, memberikan amisadana yaitu bunga, dupa, lilin adalah bentuk puja kepada Sang Buddha. Tapi Sang Buddha sendiri mengharapkan puja yang tertinggi adalah mempraktikkan ajaran beliau. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar sutta khotbah Sang Buddha. Sembari kita belajar, Bapak Ibu juga sedang melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ini adalah bentuk dari puja bakti kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu sutta yang legend sekali. Namanya adalah Kalama Sutta. Sangat terkenal, apalagi terkhusus untuk para biku scholar ya, atau biku pembelajar di seluruh dunia. Sutta ini termasuk sutta yang sangat terkenal. Saking terkenalnya, ada ukiran batu tulisan Kalama Sutta di wihara ini. Kemarin malam sudah saya sampaikan. Yang belum ketemu nanti cari lagi ya. Beneran ada di wihara ini ya. Nanti cari di mana tulisannya. Tapi Bapak Ibu, tulisan itu singkat. Hari ini kita akan belajar yang lengkap. Tidak terlalu panjang, hanya 4 halaman ya. Mari Bapak Ibu kita berkonsentrasi. Bapak Ibu melihat kertas yang sudah dicetak, akan saya bacakan. Bapak Ibu tidak perlu mengikuti, cukup berkonsentrasi saja. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang mengembara di antara penduduk Kosala bersama dengan sejumlah besar sangga para biku. Ketika beliau tiba di sebuah pemukiman para penduduk Kalama bernama Kesaputta,
Pada saat itu, para penduduk Kalama di Kesaputa telah mendengar. Dikatakan bahwa Petapa Gotama, putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari sebuah keluarga Sakya, telah tiba di Kesaputa. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah beredar sebagai berikut, bahwa Sang Bagawa adalah seorang arahan, tercerahkan sempurna, dan mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Sekarang adalah baik sekali jika dapat menemui para arahanta demikian. Kita lanjutkan. Kemudian para penduduk Kalama di Kesaputa mendatangi Sang Bagawa. Sang Bagawa ini adalah sinonim dari Sang Buddha, ya. Yang mana Bagawa itu memiliki makna the fortunate one, ya, the fortunate one, yang memiliki keberuntungan, atau sering juga diterjemahkan yang memiliki berkah. Beberapa orang bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Sambil duduk di satu sisi, para penduduk Kalama itu berkata kepada Sang Bagawa. Nah, apa maksud dari yang titik-titik ini? Maksudnya begini, ini tidak tertulis lagi di suta ini karena ada di suta sebelumnya 3.63. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran sekali, masukkan di Google 3.63 Anguttara Nikaya, ya. Nanti akan keluar website namanya Suta Sentral. Masalahnya keluarnya bahasa Inggris, tapi bisa disetel, bisa diganti jadi bahasa Indonesia. Tapi menunya agak rumit, ya. Bapak Ibu silahkan berjuangnya. Menunya agak rumit, ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang diungkapkan di sini, ya, adalah ketika para penduduk Kalama ini datang, ternyata mereka memberi salam kepada Sang Buddha dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang setelah datang memberi salam, memberi sujud bahkan baru duduk. Jadi namaskara dulu. Ada yang datang tidak namaskara, sekedar salam. Ada yang datang salam pun tidak mau, duduk aja. Itu maksud dari titik-titik ini. Kenapa demikian? Itu artinya setiap penduduk Kalama yang hadir itu punya tingkat keyakinan dan tingkat respect yang berbeda-beda, ya. Dan bahkan kami para biku memerhatikan hal ini. Kalau ada umat datang, kami akan melihat bagaimana cara dia menyapa kami. Kenapa? Karena itu akan menentukan kalau dia bertanya jawaban apa yang akan saya jawab. Kalau dia datang sudah Namo Buddhaya Bante, berarti umat Buddha sendiri, betul? Ya. Tapi kalau dia tidak mengerti Namo Buddhaya, kemudian duduk seperti umat yang baru pindah ke Buddhis, saya tahu ini kemungkinan orang baru pindah. Nanti itu akan menentukan jawaban apa yang saya berikan kalau dia mengajak diskusi. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Paragraf ketiga. Dari 4 halaman ini, halaman pertama adalah yang paling penting. Jadi nanti kita akan bahas halaman pertama agak lengkap, ya. Kita lanjutkan. Bante, ada beberapa petapa dan brahmana yang datang ke Kesaputa. Mereka menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Tetapi kemudian beberapa petapa dan brahmana lainnya datang ke Kesaputa, dan mereka juga menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Kami menjadi bingung dan ragu-ragu. Bante, sehubungan dengan petapa mana yang mengatakan yang sebenarnya dan yang mana yang berbohong? Bapak Ibu Saudara, ini adalah gaya sastra 2600 tahun yang lalu. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, gaya sastranya seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak familiar membaca suta, memang bisa membingungkan, ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan. Bapak Ibu Saudara, orang Kalama ini tinggal di tempat tadi namanya adalah
Kesaputa. Kebetulan Kesaputa ini dekat dengan daerah hutan pertapaan, sehingga mereka sering dikunjungi para pertapa. Lalu para pertapa yang mengunjungi mereka, kadang-kadang juga para pertapa ini nginap di desa Kesaputa, ya, terlebih hari Uposata. Kenapa? Karena zaman Sang Buddha, di setiap hari Uposata itu dianggap hutan menjadi sangat menyeramkan. Hari Uposata dianggap di hutan itu akan keluar makhluk-makhluk mengerikan yang bisa memakan manusia. Itu mitos di zaman Sang Buddha. Jadi kalau Ceit Capgo hari Uposata mereka tidak masuk hutan, nginap di desa. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak para pertapa mengajarkan doktrin-doktrin mereka dan juga menjelek-jelekkan ajaran orang lain, ya. Dan datang lagi Brahmana yang lain. Jadi dijelaskan oleh orang Kalama ini bukan hanya satu, Bante, tapi berulang-ulang. Yang mana yang jujur atau yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar, itu pertanyaan dari orang Kalama. Sang Buddha akan menjawab seperti apa ya? Ini misteri juga ya. Apakah Sang Buddha juga akan menjawab dengan doktrin-doktrin beliau? Mari kita lanjutkan. Paragraf keempat. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung, oh penduduk Kalama. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Saya stop di sini. Ini jawaban yang luar biasa menurut saya. Karena para pertapa yang umumnya mereka temui sebelumnya tidak menjelaskan ini. Tapi para pertapa lainnya malahan menjawab seperti ini. Oh, sebenarnya itu yang betul seperti ini. Yang lain yang pernah kamu dengar itu keliru. Ngerti maksud saya ya? Itu kebiasaan para pertapa lain. Nah, ada satu masalah lagi sebelum saya melanjutkan kalimat berikutnya. Kalau kita melihat orang Kalama ini seperti bingung dan juga, kalau di Medan itu bahasanya jelak. Jelak itu makan kebanyakannya sampai tidak mau makan lagi, ya. Jadi begini, orang Kalama itu karena dihujani oleh doktrin-doktrin, ya, semuanya mengatakan doktrin saya yang paling benar, doktrin yang lain itu rendah dan jelek, ya. Ini membawa bahaya. Kadang-kadang seseorang yang terlalu sering mendapatkan doktrin A, B, C, D, E, F, G berganti-ganti dan semuanya saling membanding-bandingkan, saling menjelek-jelekkan, bisa saja akhirnya dia main pukul rata. Apa maksudnya main pukul rata? Ndak usah ikut semuanya, pusing. Betul ya? Ndak usah ikut satupun. Nah, itu adalah salah satu bahaya dari dihujani oleh doktrin-doktrin. Bapak Ibu Saudara, di sini kita lanjutkan ya, paragraf keempat. Nanti saya jelaskan lagi. Paragraf keempat. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung, oh penduduk Kalama. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Keragu-raguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu persoalan yang membingungkan. Marilah, oh para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika penduduk Kalama kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya.
Ada yang bingung? Ya, ada yang paham, ada yang ragu, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, baik, saya menjelaskan. Jadi, Sang Buddha mengiyakan mereka dan juga memberi petunjuk bahwa keraguan-raguan yang Anda miliki itu wajar terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa keraguan-raguan itu wajar saja, malahan baik? Karena Bapak Ibu, keraguan itu adalah tahap awal investigasi. Ya. Betul ya? Karena kita ragu, maka kita investigasi. Jadi uniknya dalam ajaran Buddha Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ragu dengan ajaran Sang Buddha bagian yang mana saja, selalu boleh ditanyakan. Tidak pernah ada tabu. Tidak boleh nanya begitu. Tidak sopan. Tidak pernah. Dalam Buddhis, silakan tanya apapun yang Bapak Ibu penasaran. Ya. Dan biasanya para biku atau para guru pun tidak akan menjawab dengan memang sudah begitu. Diyakini saja. Dalam Buddhis jarang begitu. Selalu akan ada alasan-alasannya. Bapak Ibu Saudara, lalu Sang Buddha memberikan 9 hal yang tidak boleh kita langsung percaya. Ya. Saya ulangi, bukan tidak boleh dipercaya, tapi tidak boleh langsung percaya. Ada 9 hal. Apa 9 itu? Tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Ya. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita pelajari kalimat yang baru saja kita bacakan ini, ya kita sendiri juga belajar dari salah satu dari 9 ini. Betul ya? Coba renungkan. Kita belajar Dhamma dari siapa? Dari para guru, dari buku-buku, dari kitab suci, sutta, dari teks. Jadi maksud dari paragraf ini adalah bukan tidak boleh percaya 9 ini, tapi tidak boleh langsung percaya. Setelah didengar pun nalar masih harus jalan ya. Lalu saya jelaskan sedikit. Untuk 4 yang pertama, tradisi lisan. Tradisi lisan itu di zaman Sang Buddha sama dengan kitab suci karena waktu itu belum ditulis ya. Yang kedua ajaran turun temurun, yang ketiga kabar angin, yang keempat kumpulan teks. Bapak Ibu baca, ada kata kumpulan teks. Karena menurut Bante Payutto, saya belum cari sumbernya, tapi menurut Bante Payutto, seorang guru Dharma sangat terkenal di Thailand, sesungguhnya zaman Sang Buddha sudah ada pencatatan, sudah ada aksara. Hanya para biku tidak mau mengandalkan hal itu karena dianggap tidak akurat. Mereka masih menggunakan penghafalan, belum mempercayai pencatatan 100%. Dan ada benarnya setelah dipikir-pikir. Kalau penghafalan karena sering diulang sangat sulit untuk diubah. Tapi kalau pencatatan bisa saja loh diselip-selipi orang, kitab itu jadi berubah, kita tidak tahu. Betul ya? Ya, tetapi kalau dihafalkan sangat sulit untuk diubah-ubah. Tapi dari informasi ini kita tahu bahwa sudah ada yang namanya kumpulan teks. 4 ini, tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, ini disebut keyakinan otoritas ya. Apa maksud dari istilah keyakinan otoritas? Karena kuat sekali 4 sumber ini, biasanya orang cenderung akan percaya saja ya. Apalagi sudah dikatakan kitab suci. Kumpulan teks itu istilah lainnya adalah kitab suci ya. Ini disebut keyakinan otoritas. Selanjutnya adalah logika,
penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa informasi sebelum saya lanjut ke paragraf selanjutnya. Kalau kita baca sutta ini, Sang Buddha menjelaskan penjelasan ini dengan cukup mendalam. Kenapa demikian? Itu karena orang Kalama terkenal sangat pintar. Ya. Jadi orang Kalama ini terkenal sangat pintar, seperti yang tadi saya katakan. Biasanya seorang guru menjelaskan sesuai dengan kemampuan pendengar. Tapi orang Kalama cerdas-cerdas, beliau beri penjelasan yang juga sangat mendalam. Yang kedua, logika dan penalaran, dua ini sangat mirip, ya, sangat mirip. Tapi apa sih bedanya? Contoh ya, logika itu bisa juga dipahami sebagai aliran-aliran filosofi. Saya beri contoh. Ada aliran filosofi di barat yang mana mereka mengungkapkan sesungguhnya seluruh alam semesta ini adalah rangkaian matematika. Ya, itu adalah pemahaman mereka ya. Mereka punya alasan-alasan, mereka punya ide-ide untuk mengungkapkan hal itu. Sedangkan penalaran, contoh dari penalaran itu adalah pemahaman zaman dulu di Yunani. Hanya dengan nalar, jadi dari hasil pemikiran sendiri, tapi biasanya yang memikirkan itu adalah orang pintar, kemudian diajarkan ke semua orang. Contoh penalaran adalah zaman Yunani kuno, mereka percaya makhluk hidup itu muncul dari benda mati. Ya, bingung ya? Saya kasih contoh. Gelas ini benda mati atau benda hidup? Benda mati ya. Kalau ada yang jawab benda hidup, besok cek ya. Ya, cek matanya, mungkin kacamatanya minus ya. Bapak Ibu Saudara, ini di zaman Yunani bisa jadi benda hidup. Ini bisa jadi kodok. Ya beneran. Gimana caranya? Mereka percaya bahwa makhluk hidup itu muncul dari makhluk mati. Contoh, ada sebuah kolam. Kolam itu kita lempari batu. Begitu dilempar batu, ada kodok yang loncat. Nah, itu batu sudah jadi kodok. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pergi cari kolam yang ada kodoknya, nah lempar dah gelas ini. Kodoknya terkejut, loncat dia. Mereka menganggap ini gelas sudah jadi kodok. Tapi kalau pakai contoh batu dan kodok masih meragukan. Tapi ada loh contoh yang sulit sekali kita patahkan. Daging. Daging kalau diletakkan, lama-lama akan muncul ulat, betul ya? Dari mana ulatnya datang? Daging benda mati, benda hidup? Mati. Tapi diletakin 3 hari 5 hari muncul ulat. Mereka menalar. Oh, benda mati bisa berubah jadi benda hidup. Padahal sebenarnya kenapa? Karena sudah ditelori dulu sebelumnya ya. Mungkin ada telur lalat hinggap, dia menelor di sana, atau telurnya dibawa angin. Tapi kalau Bapak Ibu bisa tutup rapat-rapat, tidak ada telur ulat yang bisa masuk, yang nggak ada ulat, ya, tutup rapat-rapat. Jadinya apa Bapak Ibu? Ikan sarden ya kan, ditutup rapat-rapat. Nah, setahun tidak busuk. Coba Bapak Ibu buka, nggak usah dimasak, buka aja. Besok sudah basi ya, ya. Berarti belum ada yang coba ini ya. Dan mungkin seminggu sudah berulat ya. Tapi kalau tidak dibuka kalengnya, ya tidak berulat. Itu contoh penalaran. Dan itu juga menjadi bukti bahwa kadang penalaran itu bisa keliru. Karena ternyata apa yang diyakini orang Yunani dulu sekarang sudah tidak lagi benar ya. Kalau yang lainnya semua bisa dipahami, pertimbangan, penerimaan pandangan setelah merenungkan,
pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami? Bapak Ibu Saudara, satu lagi, pembabar yang tampaknya cukup kompeten ini juga bisa bahaya kalau kita mendapatkan guru yang keliru ya. Di Jepang beberapa puluh tahun yang lalu ada aliran sesat namanya Om Shinrikyo. Nanti silakan cek di internet ya, Om Shinrikyo ya. Dan ajaran ini sempat menjadi besar sekali. Kalau saya tidak salah pengikutnya sampai 40.000 orang. 40.000 orang itu banyak Bapak Ibu. Ini begitu ramai saja nggak sampai 200 orang mungkin ya. Jadi bayangkan 40.000 orang. Kita buat asada puja di ITC setahun sekali di Borobudur. Dulu sebelum pandemi ya, manusianya seramai itu katanya 18.000 orang. Belum 40.000 ya. Coba bayangkan, 40.000 itu banyak. Tapi akhirnya ajaran ini semakin hari semakin sesat, semakin hari semakin sesat. Karena pemimpinnya ingin jadi presiden tapi gagal. Ya, akhirnya dia membuat kekacauan di Jepang. Salah satunya adalah melepaskan gas racun di kereta api, dan yang mati cukup banyak. Itu salah satu contoh kalau kita bertemu guru yang salah sangatlah berbahaya. Walaupun bisa saja dia kompeten begitu ya. Kita lanjutkan. Paragraf kelima. Nah, ini luar biasanya Sang Buddha. Sang Buddha memberi petunjuk kepada para penduduk Kalama apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama, lihat paragraf kelima itu ada angka 1 di sampingnya, betul? Ya, itu yang pertama. Bagaimana menurut kalian para penduduk Balikpapan? Ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Bagaimana? Serakah itu bikin apa, demi kesejahteraan atau demi bahaya? Demi bahaya baginya Bante, jawab penduduk Kalama ya. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh keserakahan, dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya dikuasai oleh keserakahan, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan mengucapkan kebohongan. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Ketika kebencian muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh kebencian, dikendalikan oleh kebencian, pikirannya dikuasai oleh kebencian, akan melakukan pembunuhan. 3 titik ini artinya mengulang paragraf sebelumnya ya. Ia akan melakukan pembunuhan, pencurian ya, curang dengan istri orang lain, dan seterusnya. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Ketika moha muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh delusi atau moha, dikendalikan oleh moha kebodohan batin, pikirannya dikuasai oleh kebodohan batin, akan melakukan pembunuhan, pencurian, curang dengan istri orang lain, dan seterusnya. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Jadi Sang Buddha mengajak para penduduk Kalama untuk menyadari bahwa apapun yang membawa pada dosa loba moha, atau kalau di sini loba dosa moha, keserakahan, kebencian, kebodohan batin, itu membawa bahaya. Betul ya? Kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama?
Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dicela oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju bahaya dan penderitaan atau tidak? Atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Mereka menjawab, jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Demikianlah kami menganggapnya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat Sang Buddha bertemu dengan penduduk yang cerdas dan beliau mengajar dengan pola diskusi. Betul ya? Ya, beliau mengajar dengan pola diskusi ketika bertemu mereka yang cerdas. Kita lanjutkan. Demikianlah para penduduk Kalama ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, artinya yang tadi 9 tadi. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Adalah karena alasan ini maka hal ini dikatakan. Baik, sejauh ini kita flashback sedikit. Apa maksud dari ajaran Sang Buddha sejauh ini? Maksudnya adalah, kalau kita melihat yang 9 tadi, tradisi lisan. Kalau sebuah tradisi, Bapak Ibu, setiap suku, setiap bangsa ada tradisi masing-masing. Kalau tradisi itu membawa pada loba dosa moha, harus kita tinggalkan, ya. Harus kita tinggalkan. Ada sebuah desa, nanti cari di Google, saya lupa nama desanya. Mereka punya tradisi, kalau mereka mau menikah boleh nyulik anak perempuan orang, dan kalau berhasil boleh dinikahkan. Ini beneran, dicari di Google ya. Agak sulit mungkin nyarinya. Jadi akhirnya ada wanita yang dia sudah punya pria yang dia sukai sebenarnya, tapi dia sial, malam-malam dia diculik. Dan setelah dia diculik, ya nanti dia akan menikah dengan penculiknya itu. Dan itu sah di sana. Mengerikan. Tapi pertanyaan saya, tradisi itu membawa keserakahan kebencian enggak? Membawa. Yang dinikahkan juga enggak ikhlas dinikahkan, ya. Ini contoh. Nah, kalau misalkan Sang Buddha ada di tempat itu, mungkin Sang Buddha akan menasehati mereka untuk meninggalkan tradisi itu. Tapi saya tidak tahu mereka Buddhis atau bukan, ya. Tapi ini hanya sebagai contoh saja. Kadang tradisi itu memang di dalamnya terkandung loba dosa moha, ya. Mereka menculik anak perempuan orang ya juga karena loba. Betul ya? Kita lanjutkan. Dan juga 9 yang lainnya, ya. Ketika kita membaca sebuah kitab, kalau kitab itu mengajarkan kejahatan, membawa pada loba dosa moha, harus kita tinggalkan, walaupun semua orang menganggap buku itu suci. Ada sebuah contoh. Ketika itu saya masih SMP, saya membaca majalah namanya Intisari. Ada yang tahu ya majalah Intisari? Sekarang masih ada enggak? Sudah enggak ada ya? Ada yang jawab masih, ada yang enggak ya? Enggak tahu saya ya. Sudah digital mungkin sekarang. Bapak Ibu Saudara, di Intisari yang saya baca itu ada sebuah artikel mengenai ajaran setan. Jadi ada seorang anak umur 9 tahun, dia ikut ajaran setan ini. Keluarganya enggak tahu. Keluarganya enggak tahu dia ikut agama setan. Namanya anak umur 9 tahun, bagaimana memilih apa yang baik, apa yang tidak baik, betul ya? Akhirnya anak umur 9 tahun ini semakin belajar, dan mereka yang menganut ajaran setan ini punya kebiasaan, sampai hari ini masih ada. Kadang-kadang mereka membuat ritual dengan membunuh rusa atau hewan lainnya, sampai hari ini masih ada. Dan pembunuhannya itu mengerikan.
kadang dikuliti. Sangat mengerikan. Saya tidak tahu dikulitinya itu masih hidup atau tidak, tapi mereka memang mengagungkan kekejaman. Nah, setelah makhluk itu mati, nanti dibuatlah simbol-simbol setan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak umur 9 tahun ini diberi doktrin bahwa kamu tidak perlu khawatir kalau nanti kamu meninggal, masuk neraka tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena rajanya neraka adalah pelindung kita. Nah, lucu ya doktrinnya ya. Kalau Bapak Ibu kenal sama pimpinannya neraka, berarti masuk neraka tidak ngeri lagi ya. Itu maksudnya ya. Nah, ada di sini yang kenal sama Giam Loong. Nah, anak ini percaya, dia ikut ajaran ini cukup lama. Akhirnya dia mau membuat ritual agung ya. Apa ritual agung? Maaf ya, agak mengerikan. Membunuh ibunya sendiri. Ketika ibunya tidur, dia tusuk ibunya sendiri sampai mati. Itulah mengerikannya sebuah doktrin yang keliru ya. Bapak Ibu Saudara, lindungi anak-anak Bapak Ibu, ajarkan dhamma. Jangan punya konsep anak biar aja mau belajar agama apa, pilihan dia sendiri. Wah, anaknya masih umur 8 tahun disuruh pilih sendiri, bagaimana milih sendiri? Betul ya? Bapak Ibu ajari ajaran terbaik menurut Bapak Ibu. Kalau nanti dia umur 25 dia pindah agama, itu pilihan dia. Betul ya? Setelah dia punya nalar, dia sudah dewasa. Tapi kalau umur 10 tahun tidak diajarkan dharma, berarti kita tidak melakukan tanggung jawab ya. Jangan sampai orang lain yang ngajari dia ajaran sesat ya. Ajarkanlah dia ajaran yang baik. Bapak Ibu, sampai mana kita? Halaman 3. Akan saya baca dari bagaimana menurut kalian. Ketemu ya? Kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Harus naik 1 paragraf, 2 paragraf ya, para penduduk Kalama. Tadi pertama Sang Buddha bertanya yang buruk-buruk ya, kebencian dan lain-lain. Halaman 2 masih ya. Ya, dari nomor 1 bagian bawah. Tadi Sang Buddha bertanya mengenai keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Sekarang Sang Buddha bertanya yang baik ya, ketidakserakahan. Nah, zaman Sang Buddha mereka senang menggunakan kata-kata negasi. Apa maksudnya kata-kata negasi? Serakah sebenarnya antonimnya apa? Dermawan, betul ya? Serakah lawannya adalah dermawan. Kebencian lawannya adalah cinta kasih. Tapi zaman Sang Buddha gaya sastra mereka senang dengan negasi. Serakah nanti menggunakan ketidakserakahan. Benci lawannya ketidakbencian. Mari kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Balikpapan? Ketika ketidakserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa keserakahan, tidak dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan tidak mengucapkan kebohongan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante.
Jadi penduduk Kalama mengiyakan kalau orang tidak serakah maka ia akan mendapatkan kesejahteraan. Jadi kita juga mendapatkan petunjuk di sini, orang Kalama selain cerdas juga bermoral ya. Karena mereka menjawab mengikuti moral baik. Kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Ketika ketidakbencian muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa kebencian, tidak dikendalikan oleh kebencian, pikirannya tidak dikuasai oleh kebencian, tidak akan melakukan pembunuhan, dan seterusnya. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakdelusian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tidak terdelusi ya, atau sederhananya tidak berpandangan salah ya. Contoh pandangan salah apa? Anak kecil yang ikut aliran setan tadi ya, berpandangan salah. Kasihan ya, dia jadi kehilangan ibu seumur hidupnya, melakukan garuka kama ya, aku salah garuka kama, membunuh ibu sendiri. Padahal dia tidak paham, tapi tidak paham pun karma tetap berjalan ya. Bapak Ibu mau percaya listrik itu bisa nyetrum ataupun tidak, Bapak Ibu colokkan tangan di lubang listrik itu tetap akan tersetrum ya. Nggak ada istilah kan saya tidak percaya, tidak percaya listrik itu nyetrum, ya tetap mati juga ya. Percaya tidak percaya listrik itu tetaplah nyetrum. Bapak Ibu percaya tidak percaya hukum karma tetap berjalan ya. Hukum karma tetap berjalan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tidak tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dipuji oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak? Atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah para penduduk Kalama ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan dan seterusnya. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Adalah karena alasan ini maka hal ini dikatakan. Saya stop dulu sampai di sini. Bapak Ibu Saudara, jadi kita belajar dari Sang Buddha hari ini, apa yang menjadi filter kita sebuah ajaran itu baik atau tidak baik. Filternya adalah dosa loba moha ya. Mau apapun sumbernya, mau siapapun yang menceritakannya, kalau sudah mengarah pada dosa loba moha, tinggalkan. Saya beri contoh satu lagi. Sekitaran setahun lebih yang lalu ada sebuah masalah di Thailand. Waktu itu sepertinya saya masih di Thai, jadi berarti sudah hampir 2 tahun ya. Ada seorang biku yang melakukan ritual bunuh diri ya, mungkin beberapa ada yang membaca. Dan biku ini sudah merencanakannya untuk waktu yang lama. Jadi dia sudah membuat itu ya,
Kalau tidak salah namanya giulotin ya, yang untuk hukum pancung seperti di film-film Eropa, yang pisaunya jatuh begini. Dia buat sendiri, dia desain sendiri, dan ketika waktunya dia gunakan sendiri dan dia mati. Dan ini masuk berita internasional bahkan. Karena waktu itu saya ada di sana, ada di Thailand. Jadi saya nanya teman saya, sebenarnya apa yang terjadi? Karena saya sendiri jarang nonton berita Thai. Sudah lama saya tidak mengikuti berita terlalu banyak. Karena makin diikuti makin stres, ya. Dan tidak ada kepentingan saya juga untuk banyak membaca berita. Kalau saya berita yang saya tahu itu yang sangat-sangat headline. Yang sangat-sangat headline saya tahu. Tapi kalau yang sekedar-sekedar saya sudah tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, kata teman saya, ternyata biku itu mengikuti kitab kuno. Kitab kuno itu masih bagian dari keyakinan kitab tafsir. Padahal kitab kuno itu sebenarnya 300 tahun yang lalu sudah di-ban oleh kerajaan Thailand. Entah bagaimana dia bisa ketemu bukunya. Dan dia percaya kalau dia melakukan ritual pancung itu, dia mengorbankan dirinya demi kebaikan dhamma. Tidak tahu doktrinnya seperti apa. Nah, ini orang tidak ikut filter. Kalau Anda bunuh diri mati, bagaimana meditasi mencapai nibbana? Betul enggak? Tidak masuk akal. Dan di dalam ajaran Sang Buddha, di dalam sutta Tripitaka yang kita baca, tidak ada mengenai hal itu. Ya, tapi itulah, karena merupakan kitab tafsir yang dia percayai, akhirnya dia melakukan itu. Kalau Sang Buddha masih hidup, pasti itu digolongkan sebagai praktik kebodohan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kapanpun Bapak Ibu menemukan buku, kitab, ya, walaupun mungkin berlabel, bahkan berlabel ajaran Buddha, gunakanlah filter ini. Ikuti yang adosa, aloba, amoha, yang membawa pada meta, karuna, mudita, upekha. Tapi kalau membawa pada adosa, aloba, amoha, maaf, kalau membawa pada loba, dosa, moha, tinggalkan, ya. Kita lanjutkan. Kemudian para penduduk Kalama, siswa mulia itu yang hampa dari kerinduan. Maksudnya hampa dari keinginan. Karena kemarin kita sudah belajar nafsu, keinginan itu membawa pada dukkha, ya. Jadi beliau sedang memberi contoh kalau seseorang telah menjadi mulia, batinnya telah menjadi luhur, ini loh ciri-cirinya, ya. Hampa dari kerinduan, hampa dari niat buruk, tidak bingung, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah, dengan pikiran yang dipenuhi dengan meta, cinta kasih, dengan dipenuhi dengan karuna, belas kasihan, dengan pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan altruistik atau mudita. Altruistik itu adalah perbuatan kedermawanannya, dalam bahasa akademik sering disebut altruism atau altruistik. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan atau upekha. Demikian pula dengan arah kedua, ketiga dan keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, dan ke segala penjuru, dan kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Bapak Ibu Saudara, di sini luar biasa sekali ungkapan ini. Jadi kalau seseorang disebut suci, disebut mulia, ya, disebut suci itu harus punya karakter ini. Jadi kalau satu hari Bapak Ibu diajak teman sampai ke tempat yang jauh, tiba di sana semua orang sedang menghormat pada satu sosok dan semua orang mengatakan itu orang suci. Kamu beruntung loh bisa ketemu dia. Dia jarang loh ke Indonesia. Itu orang suci loh. Ayo kita minta berkah. Ya. Dan sampai zaman ini hal-hal seperti itu masih ada. Ya. Hanya saya tidak menyebutkan nama dan contoh karena cukup sensitif. Kalau Bapak Ibu dipertemukan dengan orang suci,
Lihat, ini menjadi ciri-cirinya. Kalau tidak mengikuti ciri-ciri ini, maka secara dharma bukan orang suci, ya. Yang pertama, hampa dari kerinduan, atau kita bisa melihat dia sedikit keinginan, ya. Hampa dari niat buruk, ya. Tidak ada ucapan, pikiran, perbuatan jahat terhadap orang lainnya. Tidak bingung, ya. Mantap dalam berpikir, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang dipenuhi dengan metta, karuna, mudita, upekha. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sulit menghafal ini semua, hafal saja. Karakter dari orang suci adalah metta, karuna, mudita, upekha. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi luhur, pelan-pelan kembangkanlah metta, karuna, mudita, upekha. Kemudian juga tanpa nafsu, tanpa kebencian, dan yang lainnya. Lanjut. Siswa mulia ini, para penduduk Kalama yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Ini bagus sekali 4 jaminan ini, ya. 4 jaminan ini ada di mana? Halaman keempat, ya. Ya betul toh? Ini bagian yang juga sangat luar biasa, ya. Akan saya bahas setelah saya minum dulu, ya. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir ini sangat indah, benar-benar logika yang luar biasa, benar-benar ajaran yang luar biasa. Tadi Bapak Ibu ingat ketika para penduduk Kalama mendatangi Sang Buddha, kan tata cara mereka berbeda-beda. Ingat ya, ada yang sapa beliau lalu namaskara, ada yang sekedar sapa tidak namaskara, ada yang bahkan tidak mau nyapa, ada yang datang duduk saja. Tapi yang halaman terakhir ini akan memuaskan semua bentuk atau semua karakter. Bahkan yang datang terakhir, yang tadi katanya nggak mau nyapa, nggak mau namaskara, duduk aja. Berarti orang itu punya 2 karakter kemungkinan. Kalau tidak skeptis, dia introvert, ya. Tahu introvert? Introvert itu orang yang tidak suka keramaian, ya. Dia duduk paling belakang, ya, tidak suka keramaian. Tapi lebih terlihat bahwa dia itu skeptis. Skeptis artinya apa? Tidak gampang percayaan, ya. Orang skeptis, orang yang tidak gampang percayaan. Sang Buddha memberi penjelasan ini memuaskan semua pihak, bahkan mereka yang skeptis. Mari kita baca pelan-pelan. Jaminan pertama yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika ada dunia lain, dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani setelah kematian, aku akan muncul di alam tujuan yang baik, di alam surga. Jaminan kedua yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika tidak ada dunia lain, dan jika tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, tetap saja di sini dalam kehidupan ini, aku hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Baik, saya akan jelaskan. Ini indah sekali. Bapak Ibu Saudara, kan tadi ada sekelompok orang skeptis, betul ya? Kalau saya tanya Bapak Ibu, setelah kita mati, kita terlahir kembali lagi enggak? Iya, karena kita memiliki saddah, betul ya? Kita yakin ada yang namanya punarbawa, kelahiran kembali. Kita yakin ada yang namanya 31 alam kehidupan.
Tapi kalau ada orang yang nggak yakin, boleh enggak? Ya boleh ya, karena kan tadi di depan Sang Buddha mempersilahkan untuk ragu, betul ya? Dia ragu, ya boleh. Di sini luar biasanya Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan begini, jika setelah kita mati ternyata ada kelahiran kembali, maka kita yang sudah berbuat baik ini akan terlahir di alam surga. Kita menang 1 poin, betul? Tapi kalaupun ternyata setelah kita mati tidak ada kelahiran kembali, setelah mati di end, gak ada lagi, tutup usia, beneran tutup usia, itu pun kita tetap untung, karena selama hidup kita bahagia. Kenapa? Karena tadi dijelaskan, kalau kita hidup dengan tanpa permusuhan, tanpa keserakahan, tanpa kebodohan batin, hidup kita lancar dan aman jaya, betul? Tidak banyak musuh, tidak masuk penjara, tidak dicurigai orang, tidak dituduh, apapun yang dilakukan lancar, punya nama baik, dihargai, dihormati, punya teman baik, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kalaupun tidak ada kelahiran kembali, kita tetap untung, betul? Jadi sederhananya, satu paragraf ini sederhananya begini. Bagi mereka yang baik, mengembangkan adosa alobama amoha, kalau ternyata tidak ada kelahiran kembali, dia untung 1 poin. Kalau ternyata ada kelahiran kembali, dia untung 2 poin. Kita lanjutkan. Jaminan ketiga yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, maka karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menimpaku? Aku tidak melakukan perbuatan jahat. Jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Ini sama dengan, sangat mirip dengan penjelasan yang di atas tadi. Hanya bedanya adalah, jikalau kelahiran kembali itu sebenarnya tidak ada, kita pun bebas dari akibat kejahatan, betul ya? Tapi kalau ternyata akibat kejahatan itu benar-benar ada dan kelahiran kembali itu ada, maka kita terbebas dari alam neraka. Jadi Sang Buddha mengatakan kita menang 4 poin. Ini disebut jaminan, apa istilahnya? 4 jaminan ya. Betul ya, memenangkan 4 jaminan. Beberapa kali Sang Buddha menggunakan istilah ini untuk memberi penjelasan kepada orang yang skeptis. Saya pribadi pernah ketemu orang yang skeptis, dan dia kenal baik dengan saya sebelum saya menjadi biku. Dan dia tanya saya begini, apa manfaatmu jadi biku? Kalau ternyata agamanya nggak benar gimana? Ya, dia nanya saya seperti itu. Bapak Ibu, saya menjawab apa? Sejauh ini saya menjadi biku bahagia. Jadi benar nggak benar saya nggak rugi. Saya jawab begitu ya. Nah, ini jawaban untuk dia. Jadi kalau bertemu orang skeptis, kita menggunakan logika orang skeptis. Kalau selama saya menjadi biku tidak menderita, kulit saya tidak sakit, mental saya tidak sakit, berarti kan saya tidak ada rugi ya. Tapi kalau ternyata kelahiran kembali itu ada, saya menang jackpot Bapak Ibu. Betul ya? Karena saya sudah menjaga sila dengan sedemikian baik dan selalu mengajarkan orang lain, ayo mari rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, ini analogi atau penjelasan Sang Buddha yang sangat saya sukai. Nanti kalau Bapak Ibu senang dengan bagian ini, pulang dibaca-baca lagi ya. Kita lanjutkan, sudah mau habis ini ya. Demikian Sang Bagawa, demikianlah.
yang sempurna, siswa mulia ini, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Ini ungkapan orang Kalama ya. Jaminan pertama yang ia menangkan seperti di atas. Hingga jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Siswa mulia ini Bante, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Bagus sekali Bante, sadu Bante, sadu Bante. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, kepada Dhamma dan kepada Sangga. Budang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanggang saranang gacami. Sudilah Sang Bagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami. Bapak Ibu Saudara, semua umat Kalama jadi murid Sang Buddha. Ini ungkapannya. Tidak setiap suta ditutupi dengan ungkapan ini. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir setiap orang ketemu Sang Buddha lalu menjadi murid Sang Buddha. Enggak. Ada yang enggak ngefek. Setelah Sang Buddha menjelaskan panjang begini, dia menjawab begini. Ya baik Sang Buddha, baik, saya masih banyak pekerjaan, sudilah saya meninggalkan tempat. Ada yang seperti itu. Ya, jadi tidak semua menerima Sang Buddha sebagai guru. Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak Ibu bisa melihat bahkan dari semua sebegitu panjang sutta ini penjelasan Sang Buddha kepada orang Kalama begitu kagum pada ungkapan yang terakhir ya, 4 kemenangan. Sampai-sampai mereka mengulang ini. Lalu mereka mengucapkan sadu Bante, sadu Bante, sadu Bante, Budang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanggang saranang gacami. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu kenapa Wisudi mengucapkan Buddha, Dhammang, Sanggang saranang gacami. Niru orang ini ya, niru orang-orang zaman Sang Buddha. Tidak hanya orang Kalama, orang-orang lain kalau kagum ingin jadi murid Sang Buddha, dia ungkapkan ini. Bapak Ibu Saudara, sudah kita habiskan Kalama Sutta pas 1 jam. Tadi mulainya 7.50, habisnya 8.50. Selamat Bapak Ibu, Anda telah memenangkan 4 jaminan ya. Ya, sadu, sadu, sadu. Kalau ternyata kelahiran kembali itu ada, masuk surga semuanya ya. Ya. Setelah ini kita tanya jawab, silahkan.